Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur, NPM 20.12.5144. Di sini saya akan menyampaikan ringkasan materi dari makalah saya yang berjudul Biografi Singkat Beberapa Perawi dan Ulama Penghimpun Hadis. Pembahasan yang pertama yaitu penghimpun hadis yang termasuk dalam periwayatan muttafaqun alaih, as-salasah, al-arba'ah, al-khamsah, dan as-sittah, dan as-sab'ah. Yang pertama yaitu Imam Bukhari. Nama lengkap beliau adalah Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Al-Mughirah Al-Ja'fai Al-Bukhari. Beliau lahir pada hari Jumat 13 Syawal 194 Hijriah di Bukhara. Beliau mulai mempelajari hadis sejak usianya masih muda sekali, bahkan sebelum mencapai usia 10 tahun. Beliau memiliki kecerdasan dan kemampuan menghafal yang luar biasa. Beliau adalah orang pertama yang menghimpun hadis-hadis sahih saja di dalam karyanya yang terkenal itu, yaitu Sahih Bukhari. Imam Bukhari wafat pada hari Sabtu malam Aid tahun 256 Hijriah dalam usia 62 tahun kurang 13 hari. Yang kedua yaitu Imam Muslim. Nama lengkap beliau adalah Abu Al-Hasan Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qushairi Al-Nisaburi. Beliau lahir pada tahun 204 Hijriah dan beliau mulai mempelajari hadis sejak tahun 218 Hijriah. Pada usia sekitar 15 tahun, di antara para guru yang ditemui beliau dalam perlawatan ilmiahnya tersebut adalah Imam Bukhari, Imam Ahmad bin Hanbal, dan lainnya, yang jumlahnya itu mencapai ratusan lebih. Karya beliau yang paling terkenal dan terpenting adalah As-Sahih. Judul lengkap dari As-Sahih adalah Al-Musnad As-Sahih Al-Mukhtasar min Al-Sunan bil Naql Al-Adl an Al-Adl Rasulullah. Beliau wafat pada tanggal 25 Rajab tahun 261 Hijriah di Nofar, abad salah satu perkampungan di Nisabur. Dia meninggalkan lebih dari 20 karya bidang hadis dan disiplin ilmu lainnya. Yang ketiga yaitu Imam Abu Daud. Nama lengkap beliau adalah Sulaiman bin Ash'as bin Ishaq bin Bashir bin Shaddad bin Amr bin Imran Al-Ahwazi Al-Sijistani. Beliau menuntut ilmu sejak kecil, kemudian mengembara ke berbagai negeri. Di antara negeri yang didatangi beliau adalah Hijaz, Mesir, Irak, Aljazair, dan Khurasan. Ayah beliau yang bernama Al-Ash'ad bin Ishaq juga adalah seorang perawi hadis yang meriwayatkan hadis dari Hamad bin Zaid, dan demikian juga saudaranya Muhammad bin Al-Ash'ad termasuk seorang yang menekuni dan menuntut hadis dan ilmu-ilmu yang juga merupakan teman perjalanan beliau dan menuntut hadis dari para ulama ahli hadis. Beliau pada tahun 221 Hijriah sudah berada di Baghdad, dan di sanalah beliau menemui kewafatan Imam Muslim. Sebagaimana yang dikatakan, aku menyaksikan jenazahnya dan mensolatkannya. Kata beliau, kebanyakan para ulama mengakui bahwa Imam Abu Daud dikenal sebagai tokoh hadis yang mendalam pengetahuan agamanya, tekun ibadah, waro', kokoh pendiriannya, serta zahid, dan dia menghafal dan memahami hadis beserta ilatnya. Beliau wafat pada tanggal 25 Rajab tahun 261 Hijriah di Nafar, abad salah satu perkampungan di Nisabur. Beliau meninggalkan lebih dari 20 karya bidang hadis dan disiplin ilmu lainnya. Yang keempat yaitu Imam At-Tirmidzi. Nama lengkap beliau adalah Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa bin Dahak As-Sulami. Beliau lahir di Termes, Tajikistan pada bulan Dzulhijjah 209 Hijriah atau 1824 Masehi. Beliau adalah ilmuwan Islam pengumpul hadis kanonik, yaitu standar buku. Beliau adalah seorang murid dari Imam Bukhari dan beberapa guru lainnya seperti Qutaibah bin Sa'id, Ishaq bin Musa. Kitabnya yang terkenal adalah Jami' At-Tirmidzi, mengulas seputar masalah fikih dengan penjelasan yang terperinci. Beliau juga memiliki kitab Ilal Hadis. Pada usia 70 tahun, beliau wafat di tempat kelahirannya Termes pada akhir Rajab tahun 279 Hijriah atau 892 Masehi. Yang kelima yaitu Imam An-Nasai. Nama lengkap beliau adalah Abu Abdurrahman Ahmad bin Shu'aib An-Nasai bin Sinan. Sementara nama panggilannya adalah Abu Abdurrahman An-Nasai. Beliau lahir di Nasa, Khurasan 215 Hijriah. Seorang ahli hadis ini memilih Mesir sebagai tempat menyiarkan hadis-hadis. Beliau memiliki keahlian dalam bidang hadis dan ahli fikih dalam mazhab Syafi'i. Dari kitab-kitab beliau, As-Sunan Al-Kubra merupakan karya terbesarnya. Beliau wafat di Ramlah
Palestina dan dikuburkan di antara Safa dan Marwah di Mekah pada hari Senin 13 Safar tahun 303 Hijriah pada usia 88 tahun. Yang keenam yaitu Imam Ibnu Majah. Nama lengkap beliau adalah Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majah Al-Qazwini Al-Arba'i Al-Qazwani. Beliau lahir di Qazwini, Iran 290 Hijriah. Majah adalah nama gelar untuk Yazid. Ada juga yang berpendapat Majah adalah kakeknya Ibnu Majah. Ibnu Majah memiliki keahlian dalam bidang hadis, ahli tafsir, dan ahli sejarah Islam. Dalam bidang tafsir ada dua keahliannya, yaitu tafsir Al-Quran, Al-Karim, dan At-Tarikh. Beliau mulai mengadakan perjalanan untuk mengumpulkan hadis pada usia 21 tahun. Karya utama Ibnu Majah dalam bidang hadis adalah Sunan Ibnu Majah, yang dikenal sebagai salah satu dari 6 kitab kumpulan hadis yang terkenal dengan julukan Al-Kutub As-Sittah. Kitab yang 6 disebut dengan Sunan karena kitab ini mengandung hadis yang menyinggung masalah duniawi atau muamalah. Ibnu Majah wafat di tempat kelahirannya, Qazwin, dari hari Selasa tanggal 20 Ramadan 273 Hijriah atau 18 Februari 887 Masehi dari umur 64 tahun. Yang ketujuh yaitu Imam Ahmad. Nama lengkap beliau adalah Abu Abdullah bin Muhammad bin Hanbal Al-Marwazi. Dia adalah ulama hadis terkenal kelahirannya di Baghdad. Dia terhormat pada bulan Rabiul Awal tahun 164 Hijriah. Dia terkenal sebagai salah seorang pendiri mazhab yang dikenal dengan nama Hanabilah, yaitu Hanbali. Beliau mulai mencari hadis sejak berumur 16 tahun, merantau ke kota-kota Timur Tengah, dan beliau adalah salah seorang murid Imam Asy-Syafi'i yang paling setia. Beliau adalah seorang ahli hadis yang memiliki kewaraan dan kezuhudan. Menurut Abu Zur'ah, beliau memiliki tulisan sebanyak 12 macam yang dikuasai di luar kepala. Beliau juga memiliki hafalan matan hadis sebanyak 1 juta buah. Karya beliau yang sangat gemilang adalah Musnadul Kabir. Kitab ini berisikan 40.000 buah hadis yang 10.000 diolah merupakan hadis ulangan. Karya beliau yang paling utama adalah Musnad Ahmad yang tersusun dari 30.000 hadis dalam 24 juz. Beliau pulang ke rahmatullah pada hari Jumat Rabiul Awal 241 Hijriah di Baghdad dan dikebumikan di Marwas, di mana jenazah beliau diantar oleh 800.000 orang laki-laki dan 60.000 orang perempuan. Sekian pembahasan materi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau khilaf, kecepatan atau kurang jelas ya, karena saya ini manusia juga jadi bisa khilaf. Sekian, Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.